Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sela Emiliana Haliza, NIM 12403193185 dari kelas Akuntansi Syariah 3E. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang konsep dasar ilmu ekonomi, permintaan, penawaran, keseimbangan pasar, teori perilaku konsumen dan produsen, dan yang terakhir adalah teori biaya produksi. Untuk yang pertama yaitu konsep dasar ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang segala tingkah laku manusia yang bertujuan untuk mendapatkan dan mengelola sumber daya yang terbatas. Ilmu ekonomi juga dapat dipahami sebagai usaha dalam membuat suatu alternatif barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia yang terbatas. Ekonomi mikro adalah ilmu ekonomi yang khusus mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan serta penentuan harga-harga besar dan kualitas faktor input, barang dan jasa yang diperjualbelikan. Sedangkan ilmu ekonomi makro adalah sebuah ilmu ekonomi yang mempelajari tentang perekonomian sebuah negara secara komprehensif atau tentang perubahan ekonomi sebuah negara yang berdampak pada masyarakat dan pasar. Ada beberapa aspek analisisnya, yaitu pendapatan nasional, kesempatan kerja, laju inflasi, investasi, neraca pembayaran. Adapun perbedaan antara ilmu ekonomi mikro dengan ekonomi makro, yaitu pada aspek analisis, konsep dasar, dan tujuan analisis. Selanjutnya adalah permasalahan ekonomi mikro dan makro pada pemerintah. Dalam perekonomian mikro, untuk mengatasi dampak kegagalan pasar yang terjadi dalam pemerintah seperti harga pasar yang sulit dikendalikan, monopoli, dan eksternalitis yang merugikan, peranan dari pihak pemerintah sangat diperlukan. Hal tersebut bisa dilakukan dengan bentuk campur tangan pemerintah dalam penentuan harga pasar dan mengatasi harga pasar yang sulit dikendalikan. Berikut merupakan campur tangan pemerintah secara langsung, yaitu penetapan harga minimum dan penetapan harga maksimum. Permasalahan ekonomi tidak hanya meliputi masalah mikro saja, akan tetapi dalam masalah makro. Permasalahan makro juga harus mendapat perhatian dan pihak pemerintah. Kebijakan pemerintah sangat dipengaruhi dalam ekonomi makro. Di negara-negara berkembang pada umumnya, terdapat 3 masalah besar dalam hal perkembangan ekonomi. Permasalahan ekonomi di Indonesia sendiri sebenarnya tidak hanya sebatas kemiskinan ataupun kesenjangan sosial. Inflasi yang tak terkendali juga mengakibatkan permasalahan yang besar bagi negara yang tidak mengendalikannya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ekonomi mikro adalah ilmu ekonomi yang khusus mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan serta penentuan harga-harga besar dan kualitas faktor input, barang dan jasa yang diperjualbelikan. Seperti itu. Untuk selanjutnya adalah bab 2, yaitu permintaan. Kurva permintaan adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan antara harga suatu barang tertentu dengan jumlah barang tersebut yang diminta pada pembeli, yang melambangkan schedule atau hukum permintaan. Dalam gambar kurva permintaan terdapat 2 sumbu, yaitu vertikal dan horizontal, yang mempunyai fungsi yang berbeda. Secara lengkap, hukum permintaan menyatakan bahwa jika harga suatu barang naik, maka jumlah barang yang diminta akan turun. Sebaliknya, jika harga suatu barang turun, maka jumlah barang yang diminta akan bertambah. Seperti itu. Faktor penentu permintaan yaitu pendapatan. Tingkat pendapatan mencerminkan kemampuan atau daya beli konsumen. Semakin tinggi tingkat pendapatan konsumen, maka daya belinya terhadap barang atau jasa tersebut semakin tinggi. Demikian pula sebaliknya, tinggi rendahnya permintaan akan barang dan jasa juga tergantung pada pendapatan konsumen. Meskipun demikian, pengaruh perubahan pendapatan pada permintaan tergantung pada jenis barang dan jasanya. Yang kedua yaitu harga. Pengaruh harga terhadap permintaan barang dan jasa tergolong kuat. Ketika harga suatu barang dan jasa naik, maka akan penurunan permintaan terhadap barang atau jasa tersebut. Sebab itu, harga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap permintaan barang dan jasa.
Yang ketiga yaitu suku bunga. Suku bunga sebenarnya melekat pada harga barang yang diperjualbelikan secara kredit. Semakin tinggi tingkat suku bunga akan dituankan atau pembelian barang secara non-tunai atau kredit, maka harga barang secara akumulatif juga akan semakin tinggi. Seperti itu. Sederhananya, barang yang dibeli secara kredit harganya akan lebih mahal dibandingkan dengan harga barang yang dibeli secara tunai. Dan begitu, adanya suatu bunga tentu akan berdampak pada tingkat pengeluaran untuk barang-barang konsumen secara substansional. Yaitu keempat, harga barang substansional. Ketika harga barang substansional mengalami kenaikan, akan menyebabkan tingkat permintaan terhadap komoditas yang memiliki fungsi sama semakin tinggi. Demikian pula sebaliknya. Hal yang sama juga terdapat pada barang komplementar atau pelengkap. Biasanya, barang pelengkap cenderung kurang memiliki nilai ketika dikonsumsi sendiri, yaitu 5 jumlah konsumen. Semakin banyak populasi di suatu wilayah, peluang pasar akan semakin besar. Artinya tingkat permintaan terhadap barang atau jasa semakin tinggi, jangkauan pasar yang semakin luas berpotensi meningkatkan permintaan. Dan yang terakhir, selera dan preferensi konsumen. Kebanyakan konsumen akan tertarik untuk membeli barang atau jasa yang sedang tren. Ketika suatu barang atau jasa tren digunakan oleh public figure, maka akan memicu gelombang permintaan yang tinggi terhadap barang tersebut. Tak heran jika produsen memanfaatkan keterampilan tokoh tertentu sebagai seperti selebriti untuk mendongkrak produk yang mereka jual, seperti itu. Selanjutnya yaitu penawaran. Hukum penawaran, jika harga naik, penawaran akan meningkat dan sebaliknya. Jika harga turun, maka penawaran juga akan turun. Ketika harga suatu barang meningkat, maka jumlah penawarannya akan meningkat. Jadi kurva penawaran berslop positif, seperti itu. Hubungan antara harga dan kuantitas yang ditawarkan adalah positif. Konsekuensinya, jika harga naik, kuantitas gambar yang ditawarkan semakin meningkat, dan sebaliknya, ketika harga turun, ketika harga suatu barang meningkat, maka jumlah penawarannya akan meningkat. Jadi kurva penawaran berslop positif. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran, yaitu harga barang itu sendiri. Apabila harga barang yang ditawarkan mengalami kenaikan, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan meningkat. Sebaliknya, jika barang yang ditawarkan turun, jumlah barang yang ditawarkan juga turun. Harga barang pengganti, apabila harga barang pengganti meningkat, maka penjualan akan meningkat, jumlah barang yang ditawarkan. Ketiga, biaya produksi. Apabila biaya produksi meningkat, maka harga barang-barang diproduksi akan tinggi. Akibatnya produsen akan menawarkan barang produksinya dalam jumlah yang sedikit. Hal ini disebabkan karena produsen tidak mau rugi. Sebaliknya, jika biaya produksi turun, maka produsen akan meningkatkan produksinya. Dengan demikian, penawaran juga akan meningkat. Keempat adalah kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi sangat berperan besar terhadap besar-kecilnya barang yang ditawarkan. Adanya teknologi yang lebih modern akan memudahkan produsen dalam menghasilkan barang dan jasa. Selain itu, dengan menggunakan mesin-mesin modern yang canggih akan menurunkan biaya produksi dan akan memudahkan produsen untuk menjual barang dengan jumlah yang banyak. Kelima yaitu pajak. Pajak yang merupakan pungutan resmi yang ditetapkan pemerintah terhadap suatu produk sehingga memiliki pengaruh terhadap harga. Jika barang tersebut dikenakan pajak, maka harga barang tersebut menjadi tinggi. Seperti itu. Yang terakhir adalah perkiraan harga di masa depan. Perkiraan harga di masa depan atau perkiraan harga yang di masa mendatang sangat mempengaruhi besar kecilnya jumlah penawaran. Jika perusahaan memperkirakan harga barang atau jasa itu naik, sedangkan penghasilan masyarakat tetap, maka perusahaan akan menurunkan jumlah barang dan jasa yang ditawarkan. Seperti itu. Yang selanjutnya yaitu bab 4, keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar. Kedua kekuatan keseimbangan pasar yaitu permintaan dan penawaran menentukan harga pasar.
Permintaan dan penawaran tersebut adalah dua kekuatan yang saling mendorong satu sama lain dengan arah berlawanan. Keseimbangan dinyatakan oleh titik perpotongan antara kurva permintaan dan penawaran. Tingkat harga pasar dan tingkat output pasar ditetapkan berdasarkan perpotongan antara kurva penawaran dan kurva permintaan. Sehingga harga keseimbangan yaitu suatu tingkat harga pada tingkat itu jumlah yang ditawarkan sama dengan jumlah yang diminta, dan jumlah keseimbangan yaitu suatu tingkat output yang pada tingkat itu harga permintaan sama dengan harga penawaran. Perubahan dalam keseimbangan terjadi ketika ada excess supply. Terjadi ketika jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen melebihi jumlah yang diminta dari konsumen. Kelebihan stok barang ini memaksa produsen untuk menurunkan harga dengan sebuah ekspektasi barang yang dijualnya akan habis dan harga akan bergerak kembali ke arah keseimbangan. Seperti itu. Kekurangan barang diminta produsen ini menyebabkan produsen menaikkan harga dengan ekspektasi keuntungan yang diperoleh oleh meningkat. Namun, peningkatan harga ini memaksa konsumen untuk menurunkan tingkat konsumsinya. Pada akhirnya, tarik-menarik harga antara produsen dan konsumen akan menyebabkan harga bergerak kembali ke arah seimbang. Dan dari kedua kasus di atas, dapat disimpulkan bahwa penawaran dan permintaan saling bergerak menuju harga keseimbangan. Pada kondisi seimbang, pasar akan menyesuaikan kekurangan maupun kelebihan dan mengembalikan pasar pada keadaan seimbang. Pada pasar yang kompetitif, mekanisme keseimbangan akan menjadi lebih efisien. Seperti itu. Pendapatan agregat adalah total pendapatan yang diterima oleh seluruh faktor produksi pada suatu periode tertentu. Investasi adalah pengeluaran perusahaan untuk mengembalikan barang-barang modal guna meningkatkan kemampuan produksinya. Dalam prakteknya, investasi meliputi pembelian berbagai jenis barang modal seperti mesin dan peralatan produksi untuk mendirikan industri baru, pembelanjaan untuk membangun rumah, kantor, pabrik, dan lain-lain. Perubahan fungsi konsumsi dapat berupa perubahan sepanjang kurva tersebut dan merubah dalam bentuk pergeseran kurva konsumsi. Perubahan sepanjang kurva konsumsi sebagai pengaruh dari pendapatan rumah tangga, sementara pergeseran kurva konsumsi dipengaruhi oleh kekayaan, tingkat harga, tingkat suku bunga, dan harapan rumah tangga terhadap pendapatan di masa depan. Perubahan fungsi konsumen dapat berupa perubahan sepanjang kurva tersebut dan perubahan dalam bentuk pergeseran kurva konsumsi. Perubahan sepanjang kurva konsumsi sebagai pengaruh, sementara pergeseran kurva konsumsi dipengaruhi oleh kekayaan, tingkat harga, dan tingkat suku bunga dan harapan rumah tangga terhadap masa depan. Dalam bidang ekonomi mikro dan makro, produksi domestik bruto atau dalam bahasa Inggris gross domestic product adalah nilai pasar semua barang yang diproduksi oleh suatu negara pada setiap periode tertentu, gaji, sewa, modal, dan peruntungan. Yang kelima, teori perilaku konsumen dan produsen. Surplus konsumen dapat didefinisikan sebagai perbedaan antara jumlah total uang yang konsumen berikan membayar. Surplus konsumen merupakan ukuran atau manfaat baik dalam arti uang ataupun kesejahteraan atau kepuasan yang diperoleh seseorang sebagai hasil dari membeli dan mengkonsumsi barang atau pelayanan. Produsen adalah orang atau perusahaan yang menghasilkan barang atau jasa untuk dijual dan dipasarkan. Sebuah usaha produksi baru bisa bekerja dengan baik bila dijalankan oleh produsen atau yang sering disebut dengan pengusaha. Berikut bentuk-bentuk organisasi perusahaan adalah perusahaan perseorangan, perusahaan terbatas. Bentuk lain organisasi perusahaan yaitu perusahaan milik negara dan perusahaan koperasi. Perusahaan perkongsian atau farm mendapatkan barang-barang dan jasa dapat diukur dengan
cara yang sama seperti untuk berat atau tinggi. Oleh karena itu, pendekatan ini disebut juga pengukuran kardinal. Untuk yang terakhir yaitu bab teori biaya produksi. Biaya-biaya yang terjadi sehubungan dengan kegiatan produksi ini disebut dengan biaya produksi. Jadi dapat diartikan bahwa biaya produksi adalah biaya-biaya yang berasal dari penyediaan bahan baku sampai biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi bahan baku sehingga menjadi barang jadi yang siap untuk dijual. Klasifikasi berdasarkan perilaku meliputi yang pertama yaitu biaya tetap adalah suatu biaya yang jumlah totalnya akan tetap konstan, tidak akan dipengaruhi oleh perubahan volume suatu kegiatan atau aktivitas sampai pada tingkat tertentu. Yang kedua, biaya variabel adalah suatu biaya yang jumlah biaya totalnya tersebut berubah secara berbanding yaitu pada perubahan volume kegiatan atau aktivitas. Yang ketiga, biaya semi variabel adalah suatu biaya yang memiliki elemen tetap tidak biaya variabel. Yang keempat, biaya rata-rata. Biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menghasilkan satu unit output gitu. Seperti itu. Biaya total rata-rata merupakan biaya yang apabila biaya total untuk memproduksi sejumlah barang yang tertentu. Biaya marginal. Biaya marginal merupakan kenaikan biaya produksi yang dikeluarkan untuk menambahkan biaya produksi jangka panjang, biaya total panjang, biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi seluruh output dan semuanya bersifat variabel. Seperti itu. Demikian presentasi dari saya. Jika ada kurangnya saya mohon maaf, jika ada lebihnya mohon diterima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.